Pemekaran wilayah di Indonesia. Indonesia memiliki sejarah panjang mengenai pemekaran wilayah dengan berbagai tujuan dan tantangan yang menyertainya. Pemekaran wilayah merupakan salah satu kebijakan strategis yang sering diterapkan di Indonesia, yang mana hal ini tuh untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan juga pelayanan pada masyarakat. Yang mana proses ini melibatkan pembentukan daerah administratif baru dari wilayah yang sudah ada, baik dalam bentuk provinsi, kabupaten, maupun kota. Nah, sekarang kita beranjak ke definisi. Apa sih pemekaran wilayah itu? Pemekaran wilayah adalah proses pembentukan wilayah administratif baru dari wilayah induk di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Tujuan utamanya adalah untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik, mempercepat proses pembangunan, dan juga mendukung kemandirian wilayah. Kebijakan ini tentunya bertujuan untuk proses pemerataan pembangunan, yang mana dalam hal ini untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan pemerintah, terutama dalam wilayah terpencil. Sejarah pemekaran wilayah di Indonesia. Pemekaran wilayah di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang yang dapat dibagi menjadi beberapa periode penting. Pada era kolonial Hindia Belanda, pemekaran wilayah diterapkan untuk mempermudah administrasi dan eksploitasi sumber daya alam. Pemerintahan kolonial memperkenalkan sistem wilayah administratif seperti keresidenan dan kabupaten untuk mengelola daerah jajahan secara lebih terpusat. Fokus utamanya adalah mengontrol populasi lokal demi kepentingan ekonomi kolonial tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. Setelah Indonesia merdeka, pemekaran wilayah dilakukan untuk memperkuat integrasi nasional. Pembentukan wilayah baru menjadi bagian dari strategi politik untuk memastikan kehadiran pemerintah di seluruh pelosok negeri. Terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau, pemerintah menetapkan dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang memberikan panduan pembentukan daerah administratif baru. Langkah ini dilanjutkan dengan penyesuaian regulasi yang lebih modern di era reformasi. Kemudian pada masa reformasi, pemekaran wilayah mengalami percepatan besar-besaran. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintahan daerah, termasuk peluang untuk mengusulkan pembentukan wilayah baru. Proses pemekaran ini didorong oleh berbagai faktor, seperti kebutuhan untuk mendekatkan pelayanan publik, mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah, dan memberikan ruang partisipasi politik yang lebih besar kepada masyarakat lokal. Hingga kini, jumlah provinsi di Indonesia terus bertambah, termasuk penambahan Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan pada tahun 2022. Namun, percepatan pemekaran ini juga menghadirkan tantangan. Beberapa daerah baru menghadapi keterbatasan kapasitas administratif, infrastruktur yang belum memadai, dan ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Konflik batas wilayah dan perselisihan politik antara daerah induk dan daerah hasil pemekaran juga menjadi masalah yang sering muncul. Selanjutnya, kriteria dan proses pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah tidak dilakukan sembarangan, melainkan harus memenuhi sejumlah kriteria yang telah ditetapkan. Jumlah penduduk menjadi syarat utama. Wilayah yang dimekarkan harus memiliki populasi cukup besar untuk mendukung operasional pemerintahan dan memenuhi kebutuhan administratif. Selain itu, potensi ekonomi menjadi pertimbangan penting, termasuk kemampuan menghasilkan. Kriteria dan proses pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah tidak dilakukan sembarangan, melainkan harus memenuhi sejumlah kriteria yang telah ditetapkan. Jumlah penduduk menjadi syarat utama. Wilayah yang dimekarkan harus memiliki populasi yang cukup besar untuk mendukung operasional pemerintahan dan memenuhi kebutuhan administratif.
Selain itu, potensi ekonomi wilayah menjadi pertimbangan penting, termasuk kemampuan menghasilkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui sektor-sektor strategis seperti pertanian, tambang, atau pariwisata. Sumber daya alam yang memadai juga menjadi modal utama untuk pembangunan di wilayah baru. Kriteria lain adalah infrastruktur dasar seperti jalan raya, sekolah, fasilitas kesehatan, dan jaringan komunikasi. Infrastruktur ini diperlukan untuk memastikan wilayah baru mampu memberikan pelayanan publik yang memadai. Proses pemekaran wilayah dimulai dari pengajuan usulan oleh pemerintah daerah atau masyarakat yang ingin membentuk wilayah baru. Usulan ini kemudian dianalisis melalui kajian kelayakan oleh pemerintah pusat, mencangkup aspek demografi, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Jika hasil analisis kelayakan menunjukkan potensi yang cukup, usulan tersebut akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan disetujui melalui undang-undang atau peraturan daerah. Setelah itu, pengesahan wilayah baru secara resmi terbentuk dan dapat menjalankan fungsi pemerintahan. Namun, keberhasilan pemekaran wilayah sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam membangun kapasitas administratif, pengelolaan anggaran, dan memberdayakan masyarakat. Pemekaran wilayah sering dianggap sebagai solusi untuk mempercepat pembangunan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, di balik tujuan mulia tersebut, pemekaran juga membawa berbagai tantangan besar yang perlu kita pahami bersama. Nah, kali ini kita akan membahas apa saja tantangan dalam pemekaran wilayah, mulai dari tata kelola, pertumbuhan ekonomi, keuangan, sumber daya manusia, hingga konflik yang muncul. Yang pertama ada tantangan tata kelola. Pemekaran wilayah seringkali memerlukan pembentukan institusi pemerintahan baru. Nah, disinilah tantangannya. Institusi baru ini biasanya belum memiliki pengalaman dan kapasitas manajerial yang cukup untuk menjalankan pemerintahan secara efektif. Akibatnya, koordinasi lintas wilayah menjadi tidak efisien. Bayangkan saja, tugas dan tanggung jawab yang belum jelas pembagiannya seringkali membuat kebijakan yang diambil jadi tumpang tindih. Ini tentu saja berdampak langsung pada pelayanan publik yang seharusnya mereka berikan kepada masyarakat. Lalu yang kedua, ada tantangan dalam pertumbuhan ekonomi. Pemekaran juga membawa tantangan besar di sektor ekonomi. Wilayah baru seringkali kesulitan mengejar tingkat pertumbuhan ekonomi yang setara dengan wilayah induknya. Banyak wilayah baru yang terlalu bergantung pada eksploitasi sumber daya alam seperti tambang atau hasil bumi lainnya. Masalahnya, ini seringkali tidak berkelanjutan. Selain itu, kurangnya infrastruktur dan minimnya investasi di wilayah baru ini membuat upaya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih lambat. Lalu yang ketiga, ada tantangan keuangan. Dari sisi keuangan, pemekaran wilayah juga menghadapi banyak hambatan. Wilayah baru seringkali tidak memiliki pendapatan asli daerah yang cukup untuk membiayai operasional pemerintahannya. Akibatnya, mereka sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintahan pusat. Ketergantungan ini tentu bukan solusi jangka panjang, karena wilayah baru perlu mandiri dalam membangun ekonominya. Selain itu, seringkali dialokasikan dana yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kemudian yang keempat, ada tantangan sumber daya manusia. Wilayah baru seringkali kekurangan tenaga kerja yang terampil dan kompeten, terutama di sektor administrasi publik dan pelayanan dasar. Misalnya tenaga guru, tenaga kesehatan, atau bahkan pegawai pemerintahan yang paham tata kelola daerah baru. Tidak hanya itu, pemekaran juga memicu migrasi penduduk secara besar-besaran. Akibatnya,
Infrastruktur di wilayah baru seperti jalan, air bersih, dan listrik bisa kewalahan menangani lonjakan penduduk. Nah, yang terakhir ada konflik yang mungkin terjadi. Pemekaran wilayah juga rawan memicu konflik. Salah satu masalah yang sering muncul adalah perselisihan batas wilayah antara daerah baru dan daerah induk. Sengketa seperti ini tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga menimbulkan ketegangan antar masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, ketidakadilan dalam pembagian sumber daya atau kesempatan ekonomi seringkali menjadi pemicu konflik sosial. Kalau tidak segera diselesaikan, ini bisa berdampak buruk pada stabilitas wilayah tersebut. Itulah tadi berbagai tantangan yang muncul dalam pemekaran wilayah. Meskipun memiliki tujuan yang baik, proses pemekaran memerlukan perencanaan yang matang dan dukungan yang kuat, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Dengan memahami tantangan-tantangan ini, kita bisa bersama-sama mencari solusi untuk menjadikan pemekaran wilayah sebagai langkah yang benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Baik teman-teman, selanjutnya di sini ada dampak positif dan dampak negatif dari suatu pemekaran wilayah. Yang pertama, apa sih sebenarnya dampak positif dari suatu pemekaran wilayah? Nah, dampak positifnya itu ada 3 di sini teman-teman. Yang pertama di sini adalah meningkatkan pelayanan publik, yang kedua adalah percepatan pembangunan, dan yang ketiga adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, meningkatkan pelayanan publik. Kenapa sih meningkatkan pelayanan publik itu masuk kategori dampak positif dalam memekarkan suatu wilayah? Karena pemekaran wilayah itu memungkinkan pembentukan unit administrasi yang lebih dekat dengan masyarakat, baik itu pelayanan kesehatan, pendidikan, ataupun administrasi sehingga akan mudah lebih dijangkau. Nah, 2. Percepatan pembangunan. Wilayah baru itu memang seringkali mendapatkan alokasi anggaran khusus untuk sebuah infrastrukturnya, seperti jalan, jembatan, ataupun fasilitas umum lainnya. Ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat. Nah, warga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, sehingga pemekaran itu dapat membuka peluang yang lebih besar untuk bekerja di pemerintahan, sehingga aspirasi masyarakat itu lebih mudah disampaikan kepada pemimpin di suatu wilayah tersebut. Nah, yang selanjutnya teman-teman, apa sih sebenarnya dampak negatif yang ditimbulkan dari pemekaran wilayah apabila tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang tersedia? Yang pertama itu ada pemisahan masyarakat. Nah, pemekaran tersebut itu dapat memunculkan perbedaan, baik itu suku, budaya, ataupun agama. Karena solidaritas sosial antar wilayah lama dan baru itu akan melemah dan tentunya berbeda. Yang kedua adalah peningkatan birokrasi. Nah, struktur peningkatan baru dapat menciptakan tambahan instansi ataupun pegawai. Nah, sehingga biaya operasional pun pemerintah pun dapat meningkat dan tidak ada jaminan. Sehingga proses administrasi tentunya akan lebih lambat akibat kompleksitas tadi. Nah, ketiga adalah konflik batas wilayah. Nah, kenapa sih konflik batas wilayah itu paling sering terjadi di antara dampak negatif pemekaran wilayah? Karena ketidakjelasan batas wilayah yang sering memicu perselisihan antar wilayah. Potensi konflik antar wilayah ataupun maupun pemerintah antar daerah dapat meningkat karena masalah ini tuh dapat menghambat pembangunan dan juga menimbulkan ketegangan antar wilayah. Dampak negatif yang terakhir itu ada pengurasan sumber daya, di mana wilayah baru itu memang lebih sering atau lebih membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur dan pemerintahannya, sehingga eksploitasi sumber daya juga dapat meningkat, sehingga dapat ketergantungan pada sumber daya dan dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Selanjutnya, peran pemerintah dan masyarakat dalam pemekaran wilayah, yang mana di sini sangat penting untuk memastikan keberhasilan dalam proses tersebut. Yang pertama ada peran pemerintah, yaitu untuk merencanakan dan mengelola pemekaran wilayah dengan bijaksana. Seperti pemerintah di sini bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendasari pada pemekaran wilayah tersebut, termasuk memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang kedua ada peran masyarakat. Peran masyarakat yaitu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan menjaga kesatuan. Seperti masyarakat di sini harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemekaran untuk memastikan bahwa kebijakan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka sendiri. Yang selanjutnya ada rekomendasi kebijakan. Rekomendasi ini bertujuan untuk mendukung pemekaran wilayah yang efektif, adil, dan berkelanjutan. Yang pertama ada penyesuaian peraturan daerah. Langkah ini menjadi aspek krusial untuk memastikan proses pemekaran berjalan dengan efektif dan efisien. Penyesuaian atau revisi peraturan daerah di sini diperlukan untuk menciptakan kerangka regulasi yang mendukung implementasi pemekaran sesuai dengan kebutuhan lokal dan nasional terkini. Dengan regulasi yang diperbaharui tersebut, pemekaran dapat difasilitasi secara optimal dalam mencapai tujuan strategis pembangunan. Yang kedua ada pengkajian kelayakan studi. Kelayakan yang menyeluruh di sini menjadi dasar penting sebelum melaksanakan pemekaran wilayah. Kajian ini harus mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan juga lingkungan untuk memastikan keberlanjutan serta memaksimalkan manfaat jangka panjang. Dengan analisis berbasis data yang terperinci, keputusan pemekaran dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekaligus meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. Yang ketiga, adanya penyediaan pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik di sini menjadi prioritas utama setelah pemekaran wilayah. Proses pengajuan, permohonan, dan izin harus dikelola secara efisien dan transparan. Pengembangan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan juga penting untuk menghadapi perubahan pasca pemekaran. Selain itu, komitmen terhadap konservasi dan keberlanjutan juga harus diperkuat melalui regulasi yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang terakhir, adanya pendekatan konsep ekonomi dalam pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah di sini harus didasarkan pada konsep ekonomi untuk mendorong pembangunan regional yang merata, seperti mengurangi konsentrasi wilayah di kawasan metropolitan dan membentuk struktur ruang yang lebih seimbang. Juga mengatasi pengangguran tinggi, rendahnya pendapatan per kapita, dan minimnya fasilitas pelayanan juga dapat meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam di daerah yang kurang berkembang untuk mencapai keseimbangan ekonomi wilayah.